Mata mereka tertuju pada 7 ahli muda tahap inti emas di bawah, seolah mencoba mengungkap suatu rahasia. Duan Chang, menurutmu siapa yang harus kita pilih kali ini? Sebuah suara yang agak menyeramkan terdengar dari dalam kabut hitam. Bas, suara seperti pedang magis terpancar dari dalam kabut hitam. Oh, maksudmu memilih anak itu? Dia terlalu lemah, hanya di tahap pembentukan fondasi. Kurasa gadis kecil itu cukup hebat, dia terlahir dengan hati pedang. Jika aku bisa memiliki tubuhnya. Bas, baiklah, bercanda. Aku tidak akan mengambil alih tubuh gurumu. Kukatakan padamu, Duan Chang, kau adalah pedang ibel generasi kedua, dan aku adalah guru pedang ibel generasi pertama ayahmu, Si Qiong. Aku adalah tetuamu, jadi tidak bisakah kau menunjukkan rasa hormat? Bas, baiklah, 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 aku akan mendengarkanmu. Saat ini aku tinggal di rumah orang lain, jadi kau boleh jadi bosnya, oke. Tapi kurasa lebih baik memilih gadis berhati pedang itu. Bas, baiklah, bagaimana kalau begini? Kita lihat siapa yang menang pada akhirnya, dan kita akan memilihnya untuk mencegah si kecil nakal itu, macan tutul salju emas putih, berhasil. Bagaimana menurutmu? Bas, sudah diputuskan. Di bawah, Jenderal Ibel Tulang Hantu dan Ji Fei Fan terlibat dalam pertempuran sengit. 9 pedang dilepaskan, basmi. Ji Fei Fan meraung, dan 9 pedang terbang berwarna merah darah secara bersamaan melesat ke arah Jenderal Ibel Tulang Hantu. Raung, Jenderal Ibel Tulang Hantu meraung, menghunus 2 garpu baja berwarna merah darah di tangannya. Klang, klang, 9 pedang terbang dihantamkan ke udara oleh 2 garpu baja berwarna merah darah, tetapi beberapa di antaranya mengenai tubuh Jenderal Ibel Tulang Hantu. Namun, daging yang terluka itu sembuh secara otomatis dalam sekejap, tanpa efek apapun padanya. Sungguh merepotkan, pikir Ji Fei Fan dalam hati. Meskipun kekuatannya berada di tingkat keempat tahap inti emas dan semangat juangnya jauh lebih kuat daripada hantu ini abadi dan kekuatannya serupa dengan miliknya. Ia juga tampak tak kenal lelah. Jika ini terus berlanjut, ia pasti akan kelelahan dan terbasmi di sini. Saat itu, tubuh emas abadi, tingkat ketiga, bertransformasi. Cuyan meraung, dan tubuhnya tiba-tiba mengembang. Pakaian bagian atasnya tiba-tiba robek, dan otot serta kulitnya yang menggembung perlahan memerah. Kemudian, lapisan kabut emas tipis menutupi kulitnya. Urat-urat di dahinya menonjol, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat saat kabut emas dengan cepat meresap ke dalam tubuhnya. Saat berikutnya, kulit Cuyan berubah menjadi emas gelap, berkilauan dengan cahaya metalik yang kaya. Pada saat yang sama, 3 cincin pola merah tua, masing-masing selebar sekitar 1 inci, muncul secara aneh di lengan kanannya. Tidak bagus. Ji Fei Fan terkejut. Dia bisa merasakan keganasan kekuatan fisik Cuyan. Dia telah menderita kerugian besar akibat jurus Cuyan ini di hutan uji pedang. 9 pedang kembali menjadi 1, lindungi. Ji Fei Fan meraung, dan 9 pedang terbang berwarna merah darah dengan cepat berkumpul di udara, berubah menjadi perisai raksasa berbentuk pedang di depannya. Pedang Agung Liang Tian, basmi. Pada saat yang sama, Ji Fei Fan meraung, menyemburkan pedang terbang. Pedang ini membesar saat menghadapi angin, seketika berubah menjadi pedang raksasa berpunggung lebar selebar 5 meter dan panjang 20 meter, dikelilingi rune kuno. Tiba-tiba, pedang itu memancarkan semburan cahaya merah darah dan menghantam kepala Cuyan. Raung, Jenderal Ibel Tulang Hantu tiba dalam sekejap, menghalangi jalan Cuyan. Ia menyarungkan garpu baja merah darahnya, menyilangkan tangan di atas kepala, dan mencoba menggunakannya untuk menangkis serangan pedang yang luar biasa kuat itu. Sesaat kemudian, Jenderal Ibel Tulang Hantu mengepalkan tangannya, menggenggam erat pedang besar Liang Tian. Pedang besar Liang Tian, yang membawa aura yang tak tertandingi, jatuh secara vertikal. Boom! Kaki Jenderal Ibel Tulang Hantu terbenam langsung ke awan di bawah lututnya, dan daging serta darah yang disulap oleh energi Ibel di lengannya hancur berkeping-keping. Namun, pedang besar Liang Tian bahkan tidak mampu menembus tulang giok Jenderal Ibel Tulang Hantu, dan Jenderal Ibel Tulang Hantu tidak menunjukkan rasa sakit. Apa? Mata Ji Fei Fan dipenuhi rasa tidak percaya, dan ia benar-benar panik. Ia telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melancarkan serangan penuh dengan pedang besar Liang Tian, namun ia belum mampu menghancurkan boneka ini, bahkan tulangnya pun tidak terluka. Tongkat pembasmi abadi, maju. Cuyan tentu saja tak mau melewatkan kesempatan untuk meraung lagi. Tongkat pembasmi abadi langsung muncul, berubah menjadi tongkat sepanjang 20 meter, yang sepenuhnya diselimuti aura es. Tangan kanan Cuyan berubah menjadi telapak tulang putih raksasa, menggenggam erat tongkat pembasmi abadi yang setebal ember. Sesaat kemudian, sosoknya melesat dan muncul di udara. Lengan ilahi berpola emas, 3 wujud pembasmi abadi. Dengan raungan, 3 lingkaran pola merah tua keemasan di lengan kanan Cuyan berkelebat. Otot-otot seluruh lengan kanannya langsung menggembung,
mengembang 3 lingkaran penuh. Didorong oleh kekuatan lengan kanannya yang luar biasa, tongkat pembasmi abadi yang dipegang oleh telapak tulang putih raksasa itu terayun kencang di udara, dengan cepat berubah menjadi busur. Di bawah lengkungan ini, waktu seolah berhenti. 9 bayangan tongkat putih terang sepanjang 20 meter berjadewa satu demi satu seperti roda yang berputar. Sesaat kemudian, waktu seolah tiba-tiba mulai mengalir kembali. 9 bayangan tongkat putih terang itu tiba-tiba tumpang tindih, menghantam dengan aura yang sangat dahsyat dan kuat. Blokir, pedang besar Liang Tian milik Ji Feifan dipegang erat oleh Jenderal Ibel Tulang Hantu, dan ia tak bisa melepaskan diri untuk sesaat. Ji Feifan hanya bisa menggunakan perisai pedang merah darahnya untuk menangkis. Boom, krak, duk. Semua orang tercengang, hantaman ini benar-benar menghancurkan perisai pedang merah darah setingkat senjata sihir, dan sesaat kemudian, hantaman itu menghantam tubuh Ji Feifan. Tulang-tulang Ji Feifan hampir hancur total, dan darah bercampur dengan an-an dalamnya yang hancur menyembur keluar. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan ia ambruk ke tanah seperti genangan lumpur. Matanya terbelalak lebar, dan ia terengah-engah, sudah diambang kematian. Mata semua orang terbelalak. Satu hantaman menghancurkan senjata sihir tingkat rendah tingkat atas milik Ji Feifan dan meremukkan tulang-tulangnya, merenggut sebagian besar nyawanya. Bahkan Jian Wuxin pun tak mampu mengalahkan Ji Feifan dengan hantaman seperti itu. Apakah orang ini benar-benar baru mencapai tahap pembentukan fondasi? Semua orang menatap Chu Yan seolah-olah dia monster. Ini benar-benar di luar pemahaman mereka, terutama Jian Wuqing dan Jian Wuming. Beberapa saat yang lalu, mereka berencana untuk bergabung dengan Ji Feifan untuk menghadapi Chu Yan dan Zhao Ling. Sekarang tampaknya Chu Yan sendirian saja sudah lebih dari yang bisa mereka tangani, apalagi Zhao Ling. Chu Yan berjalan ke sisi Ji Feifan dan berkata dengan tenang, berencana bergabung untuk membasmiku. Sayang sekali, rencanamu sepertinya gagal. Batuk-batuk, kumohon, jangan basmi aku. Aku tidak akan pernah menjadi musuhmu lagi. Tidak akan pernah lagi. Puff, sebuah serangan jari tiba dalam sekejap, menembus tengkorak Ji Feifan. Mata Ji Feifan terbelalak. Bahkan dalam kematian, dia tidak percaya bahwa Chu Yan akan membasminya dengan begitu telak, pemimpin sekte muda dari sekte terbesar kedua di Jingsu. Aku adil. Setiap orang hanya punya satu kesempatan. Kesempatanmu, kau telah menggunakannya. Kata Chu Yan dengan tenang, senyum licik tersungging di bibirnya. Di balik senyum itu tersimpan hati seorang makhluk superior yang melampaui segalanya. Chu Yan menoleh ke arah semua orang dan berkata dengan tenang, Tuan-tuan, sekarang kita harus membahas masalah gunung bersalju ini yang memasuki kolam pedang. Jian Wuqing dan Jian Wuming merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Sebelumnya mereka berpihak pada Ji Feifan, meskipun kemudian mereka berubah pikiran setelah dibujuk Chu Yan. Namun, Chu Yan masih menyimpan dendam terhadap mereka. Jika dia menyerang mereka sekarang, setelah menyaksikan metode kejamnya sebelumnya, keduanya sama sekali tidak yakin akan menang. Bos, Jian Wuqing dan Jian Wuming langsung menghampiri Jian Wuxin, wajah mereka memohon. Sekarang kau tahu aku bosmu. Bukankah kau begitu kuat? Beberapa patah kata Ji Feifan membuatmu lupa siapa dirimu. Sekarang, pergilah. Bersainglah dengan Chu Yan dan lihat apakah kau akhirnya bisa lolos untuk berdiri di puncak gunung salju. Kata Jian Wuxin dingin, mengabaikan mereka sepenuhnya. Chu Yan, aku, Jian Wuqing, mundur dari kompetisi kualifikasi ini. Kuharap kau berbelas kasih. Chu Yan, kita tidak punya dendam satu sama lain, dan aku tidak benar-benar menyerangmu. Aku juga mundur dari kompetisi kualifikasi ini. Tolong lepaskan aku. Jian Wuqing dan Jian Wuming benar-benar ketakutan. Mayat Ji Feifan yang tragis tergeletak di dekatnya, seperti bel peringatan yang berdentang di hati mereka. Belum lagi hal lainnya, bahkan boneka Chu Yan di tingkat keempat tahap inti emas adalah sesuatu yang mungkin tak dapat mereka kalahkan bahkan dengan kekuatan gabungan mereka. Zhao Ling menatap Chu Yan sambil tersenyum, tanpa berkata apa-apa. Ia memang tidak ingin bersaing dengan Chu Yan untuk kualifikasi ini sejak awal, dan sama sekali tidak merasa terbebani. Lei Tianyu menatap Chu Yan tajam, pikirannya tak terbaca. Namun, ia tentu saja tidak akan membiarkan Chu Yan mendapatkan kesempatan ini. Jian Wuxin agak gelisah. Awalnya ia tidak terlalu memperhatikan Chu Yan, tetapi sekarang kekuatannya tak kalah darinya, dan beberapa pertemuan tak terduga mereka telah meninggalkan bekas pada dirinya. Ia merasa sulit untuk menyerangnya. Chu Yan menatap Jian Wuqing dan Jian Wuming dengan senyum tipis dan berkata, siapapun berhak berpartisipasi. Kalian tidak perlu mundur. Chu Yan, apa kau benar-benar akan membasmi kami semua? Chu Yan, kami sudah mundur, apa kau masih tidak akan membiarkan kami pergi? Jian Wuqing dan Jian Wuming ketakutan, merasakan aura kematian menyelimuti mereka. Mereka meraung,
wajah mereka meringis ketakutan. Mata Jian Wuxin menunjukkan ekspresi yang rumit. Akhirnya, ia berkata, Cuyan, mereka adalah murid Sekte Pedang Surgawiku. Tolong lepaskan mereka. Kali ini, ketiga anggota Sekte Pedang Surgawiku akan mundur dari kompetisi ini. Hehe, sepertinya hanya kau dan aku yang tersisa. Cuyan, kita sudah lama menunggu momen ini. Lei Tianyu melangkah maju, auranya tiba-tiba melonjak, dan berkata kepada Cuyan. Tingkat kedua dari tahap inti emas Lei Tianyu ternyata telah menembus tahap inti emas dan mencapai tingkat kedua. Mempertimbangkan berbagai kemampuan tempur Lei Tianyu, bahkan seorang kultivator inti emas tingkat keempat pun mungkin tidak akan mampu melawannya. Saat ini, Lei Tianyu memenuhi syarat untuk menantang Cuyan. Cuyan tersenyum tipis dan berkata, kurasa semua orang salah paham. Yang ku maksud dengan siapapun memenuhi syarat adalah kita benar-benar bisa memasuki kolam pedang bersama. Macan tutul salju emas putih, yang berbaring di samping, tiba-tiba membuka matanya setelah mendengar kata-kata Cuyan, suaranya sedingin es, nak, apa kau ingin melanggar aturan? Zhao Ling bertanya dengan tatapan bingung, Guru, apa sebenarnya maksud Anda? Cuyan, katakan saja apa yang ingin Anda katakan. Jian Wuxin juga tampak bingung. Pernahkah Anda memikirkan pertanyaan ini mengapa tidak ada satupun talenta muda yang memperoleh esensi bawaan dalam beberapa ratus tahun terakhir? Dan mengapa semua talenta muda terbaik itu tewas di kolam pedang Gunung Surgawi? Cuyan mengabaikan macan tutul salju emas putih dan berbicara kepada Jian Wuxin dan yang lainnya. Ujian kolam pedang sangat berbahaya. Para ahli muda tingkat atas itu pasti telah memasuki domain kelima untuk memasuki kolam pedang. Tidak mengherankan mereka menghadapi beberapa bahaya dan tewas. Jian Wuxin berpikir sejenak lalu berbicara. Cuyan tertawa lagi, hehe, kau terlalu naif. 7 dari kami dari angkatan tahun ini berhasil mencapai puncak Tianshan. Selama ratusan tahun, tak seorang pun kultivator muda yang mencapai titik ini. Apakah kita semua jenius paling luar biasa dalam beberapa abad terakhir? Memang, Jian Wuxin mengangguk, juga menyadari ada yang janggal. Sangat mungkin mereka yang mencapai puncak bertarung satu sama lain. Kalaupun mereka bertarung satu sama lain, pasti salah satu dari mereka akan selamat, dan salah satu dari mereka akan mendapatkan esensi bawaan. Tapi tak satu pun dari mereka yang berhasil. Apakah mereka semua binasa bersama dalam pertempuran terakhir? Kemungkinannya terlalu kecil. Jian Wuxin disela oleh Cuyan sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya. Setelah kata-kata Cuyan, semua orang merenung. Mereka yang telah mencapai kesuksesan seperti itu semuanya cerdas, dan dengan dorongan Cuyan, mereka secara alami menyadari keanehan itu. Guru, apakah Anda mengatakan bahwa pada akhirnya, seseorang menyerang bakat muda yang mengalahkan semua orang dan mencapai kolam pedang gunung salju? Zhao Ling tiba-tiba menyadari, berseru kaget. Dan siapakah orang ini? Tanya Cuyan dengan tenang, hampir mengungkap jawaban atas semua misteri. Siapa lagi? Tatapan Lei Tianyu menyapu ke arah macan tutul salju emas putih. Semua orang tiba-tiba menyadari mengapa tak seorang pun mampu memperoleh esensi bawaan selama ratusan tahun, dan mengapa para ahli muda papan atas semuanya tewas dalam ujian kolam pedang gunung surgawi. Ternyata macan tutul salju emas putih yang akhirnya membasmi mereka. Hehe, nak, itu hanya tebakanmu. Jika aku, dengan kekuatanku yang luar biasa, ingin membasmi mereka, mengapa aku tidak langsung saja menghabisi mereka? Mengapa membuat mereka bertarung satu sama lain dengan begitu merepotkan? Orang yang akhirnya menang mati karena keserakahannya yang tak terpuaskan, menyerap terlalu banyak esensi bawaan dan meledak. Macan tutul salju emas putih mencibir. Semua orang merasa bahwa apa yang dikatakan macan tutul salju emas putih masuk akal. Secara logis, macan tutul salju emas putih telah melangkah ke alam abadi jiwa baru lahir. Jika dia ingin membasmi semua orang, mengapa dia repot-repot membuat mereka bertarung satu sama lain? Dia bisa saja langsung menyerang. Dasar monster, bahkan sekarang, kau masih berpura-pura. Ratusan tahun yang lalu, kau tak punya kekuatan ini. Saat itu, kau hanyalah monster evil yang setara dengan tahap inti emas awal, tak sebanding dengan kekuatan gabungan 7 ahli muda. Jadi kau memanfaatkan keserakahan orang-orang, menggunakan taktik memecah belah untuk mengatakan hanya satu yang bisa mencapai puncak, menghasut semua orang untuk bertarung satu sama lain. Pemenangnya akan terluka parah, memungkinkanmu meraup keuntungan dan membasmi mereka. Cuyan meraung, tatapannya tertuju pada macan tutul salju emas putih. Semua orang terkejut. Melihat ekspresi macan tutul salju emas putih, jelas ia tak berniat membantah lebih lanjut, yang berarti Cuyan mengatakan yang sebenarnya. Jika Cuyan tidak memperingatkan mereka, mereka mungkin telah dimanipulasi oleh macan tutul salju emas putih untuk bertarung satu sama lain, dan akhirnya binasa bersama. Hehe, nak, bagus sekali, bagus sekali. Kau benar-benar tahu dalam waktu sesingkat itu.
Tapi kenapa? Dengan kekuatanku saat ini, bahkan jika kalian semua menyerangku bersamaan, kalian hanyalah semut. Raung. Macan tutul salju platinum akhirnya menunjukkan wujud aslinya. Tiba-tiba ia berdiri dan meraung liar, langsung melepaskan hembusan angin yang luar biasa kuat. Kelompok itu nyaris tak mampu menyeimbangkan diri agar tidak tertiup angin. Cuyan mencibir, dikabarkan bahwa klan macan tutul salju platinum dapat melahap jiwa dan esensi makhluk lain untuk meningkatkan bakat dan kultivasi mereka sendiri. Kekuatanmu meningkat begitu pesat sepertinya itu karena kau telah melahap esensi dan jiwa dari banyak sekali pembangkit tenaga muda. Terus kenapa? Itulah utang ras manusiamu padaku. Tugas klan macan tutul salju platinumku adalah menjaga kolam pedang gunung surgawi ini. Hanya dengan mengalahkan kami, seseorang bisa memasuki kolam pedang. Siapa sangka 600 tahun yang lalu, generasi ahli muda Jian Tianfeng muncul dalam jumlah besar, dan serangan gabungan mereka sangat kejam, membantai ayahku dan seluruh klanku. Hanya aku yang selamat. Tapi mereka juga membayar harga yang sangat mahal hanya Jian Tianfeng yang selamat. Macan tutul salju platinum menatap Cuyan dan yang lainnya, wajah mereka dipenuhi kebencian. Semua orang tiba-tiba menyadari apa yang telah terjadi. Sekarang masuk akal bagaimana mungkin tempat seperti kolam pedang tidak dijaga oleh binatang ibel. Di saat yang sama, semua orang terkejut melihat betapa brutalnya pertempuran itu. Saat itu, aku baru saja mencapai tingkat ke-7 binatang ibel, hanya sebanding dengan kultivator inti emas tingkat pertama seperti kalian manusia. Bagaimana mungkin aku bisa menandingi para ahli muda itu 20 tahun kemudian? Jadi, aku memanfaatkan keserakahan manusia, haha. Selama ratusan tahun, cara itu selalu berhasil. Manusia-manusia bodoh itu saling bertarung, dan sebagian besar yang selamat terluka parah, yang dengan mudah kutangani. Terkadang, mereka bahkan memilih untuk binasa bersama. Haha. Macan tutul salju emas putih tertawa terbahak-bahak. Memang, ia punya alasan untuk tertawa dengan kecerdasan seekor binatang ibel. Ia telah memanipulasi puluhan ahli muda papan atas dari ujian kolam pedang gunung surgawi dengan mudah. Haha, begitu saja, aku melahap jiwa dan esensi mereka. Bakatku terus meningkat, dan hanya dalam 600 tahun aku mencapai tingkatan yang bahkan ayahku tak pernah capai. Semua ini adalah ulah manusia-manusia bodoh ini. Tapi aku penasaran, kaulah yang pertama dalam ratusan tahun yang menemukan rahasia ini. Para ahli muda itu bukannya kurang bijaksana, mereka hanya dibutakan oleh keserakahan. Sifat manusia memang serakah, terutama dengan harta karun seperti itu. Kenapa kau berbeda dari mereka? Bukankah kau serakah? Macan tutul salju emas putih tertawa, lalu menatap Cuyan dengan ekspresi bertanya. Aku manusia, tentu saja aku tak bisa lepas dari keserakahan manusia, tetapi hati dauku mampu menembus esensi segala sesuatu. Kau percaya padaku? Mata Cuyan setajam pisau saat ia menatap langsung ke arah macan tutul salju emas putih. Haha, terus kenapa? Hari ini kalian semua akan mati. Basmi. Macan tutul salju emas putih tertawa terbahak-bahak, dengan santai menamparkan dengan cakarnya, seketika menyebabkan bumi berguncang dan angin kencang berhembus. Pilihannya dia atau kita, semuanya, serang sekuat tenaga. Cuyan meraung, sosoknya tiba-tiba mundur saat ia melepaskan 4 pedang secara bersamaan tanda emas, guntur biru, es mendalam, dan garam api. Tebasan pembelah langit emas. Pembasmian berputar es mendalam. Tusukan pedang kerucut api yang membara. Serangan guntur biru 9 langit. Cuyan meraung berturut-turut, pedang tanda emas menyala dengan cahaya, aura pedang emas sepanjang 20 meter mengembun pedang es mendalam, yang memancarkan dingin tak tertandingi, berputar cepat, membentuk cakram es yang tajam dan lurus pedang garam api membentuk kerucut api dan pedang guntur biru berubah menjadi 9 hantu pedang petir biru raksasa. Formasi pedang 4 baris, basmi. Keempat pedang terbang kelas atas bertemu di satu titik, beroperasi dengan cara yang sangat aneh, langsung menyerang macan tutul salju platinum. Tongkat pembasmi abadi, berubah. Gada penakluk ibel, bentuk, kedua. Cuyan meraung, dan tongkat pembasmi abadi langsung berubah menjadi gada penakluk ibel, yang menari-nari cepat di udara, menciptakan bayangan gada putih pucat yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, bayangan gada putih pucat yang tak terhitung jumlahnya itu tiba-tiba memadat dan dengan cepat menyatu menuju satu titik. Dalam sekejap, sebuah hantu gada putih pucat raksasa, sepanjang 30 meter dan setebal tong air, mengembun di luar gada penakluk ibel. Saat berikutnya, kedua hantu gada raksasa itu jatuh. Jenderal Ibel tulang hantu, basmi. Cuyan segera mengerahkan seluruh kekuatannya. Formasi pedang 4 baris, wujud kedua penakluk ibel, dan Jenderal Ibel tulang hantu semuanya menyerang secara bersamaan. Perlawanan semut. Macan tutul salju emas putih sama sekali tidak peduli dengan serangan Cuyan. Ia dengan santai menerjang dengan 3 cakar,
yang memunculkan 3 telapak tangan bercahaya putih di udara, masing-masing seukuran gunung kecil. Bum bum bum. 3 telapak tangan cahaya putih raksasa bertabrakan dengan formasi pedang 4 garis, bentuk kedua penakluk Ibel, dan Jenderal Ibel tulang hantu, masing-masing menciptakan raungan yang memekakkan telinga. Detik berikutnya, formasi pedang 4 garis hancur, gada penakluk Ibel terpental, dan Jenderal Ibel tulang hantu juga terhempas ke samping. Puff! Cuyan memuntahkan seteguk darah, matanya dipenuhi kewaspadaan. Macan tutul salju emas putih ini adalah lawan terkuat yang pernah dihadapinya. 3 jurus pamungkasnya benar-benar hancur oleh 3 telapak tangan lawannya. Apakah ini kekuatan seorang kultivator jiwa baru setengah langkah? Untuk pertama kalinya, Cuyan merasa begitu tak berdaya. Keluar, formasi pedang 8 trigram, basmi. Teriak Jian Wuxin bersamaan. 8 pedang terbang bersiul, masing-masing merupakan senjata sihir tingkat menengah. Detik berikutnya, 8 pedang terbang itu berpencar, melesat ke depan dengan kecepatan tinggi dalam pola Tai Chi 8 trigram. Meskipun formasi pedang 4 garis Cuyan tidak lemah, bagaimanapun juga, formasi itu dibentuk dengan senjata spiritual kelas atas, dan kekuatannya agak lebih rendah daripada 8 senjata sihir pedang terbang kelas menengah milik Jian Wuxin. Langit, bumi, manusia, 3 formasi pedang mendalam. Basmi. Zhao Ling tidak ragu-ragu. Bagi para kultivator pedang, yang terkuat adalah formasi pedang. Namun, Zhao Ling tidak memiliki kekuatan sehebat Jian Wuxin untuk membentuk formasi pedang dengan 8 pedang terbang. Dengan aumannya, 3 pedang terbang tingkat harta sihir kelas menengah meraung dan membentuk segitiga, melesat menuju macan tutul salju platinum. Serangan ini sebanding dengan formasi pedang 4 elemen milik Cuyan. Dengan kekuatanmu yang minim, beraninya kau melawanku. Raung. Macan tutul salju emas putih mencibir, rahangnya yang menganga mengaum lebar. Badai salju yang dahsyat meletus dari mulutnya, menciptakan angin menderu dan kepingan salju yang berputar-putar. Badai salju itu juga berisi bola-bola salju seukuran kepala manusia, masing-masing memiliki kekuatan yang luar biasa. Bum bum, formasi pedang 8 trigram dan formasi pedang 4 elemen runtuh seketika, kedua belas pedang terbangnya terlempar oleh badai salju. Pedang raksasa geng surgawi, basmi. Pedang raksasa kebanggaan angin, basmi. Jian Wuming dan Jian Wuking tak berani menahan diri, melepaskan kekuatan penuh mereka. Dengan raungan, 2 pedang terbang kuno melesat dari mulut mereka, langsung mengembang menjadi pedang raksasa selebar 5 meter dan panjang 30 meter, melesat menuju macan tutul salju emas putih. Aho! Macan tutul salju platinum tiba-tiba bersin, gelombang kejut putih keluar dari mulutnya, langsung menghancurkan kedua pedang raksasa itu. Tebasan pembantai surga Ibel, basmi. Tanpa disadari, Lei Tianyu telah mengeluarkan bilah cahaya hitam raksasa, panjang 6 meter dan lebar 1 meter, di atas kepalanya. Bilah itu dipenuhi rune Ibel yang pekat, memancarkan aura yang sangat mengerikan. Keringat membasahi wajah Lei Tianyu jelas, mengeluarkan mantra ini telah menghabiskan banyak tenaganya. Detik berikutnya, bilah hitam raksasa itu menyala dengan cahaya gelap, menebas dengan ganas ke arah macan tutul salju platinum. Bang! Bilah hitam itu mengenai kepala macan tutul salju platinum. Bagus. Lei Tianyu sangat gembira. Minggir. Raungan Jian Wuxin terngiang di telinga Lei Tianyu. Detik berikutnya, Lei Tianyu melihat seekor ular piton petir putih emas melesat ke arahnya dengan kecepatan kilat. Ular piton petir ini sangat mengerikan dan luar biasa cepat. Saat itu, Lei Tianyu tahu ia tak bisa menahannya sama sekali, bahkan dengan teknik terkuatnya sekalipun. Ia tahu ia akan segera mati. Saudaraku, maafkan aku hanya bisa membalaskan dendammu di kehidupanku selanjutnya. Lei Tianyu memejamkan mata. Sesaat kemudian, ia merasakan sebuah telapak tangan yang besar dan keras menghantamnya. Bang! Saat Lei Tianyu terhempas, ular piton petir itu melesat melewati tempatnya berdiri, menciptakan hembusan angin, dan akhirnya menghantam sebuah bukit kecil di kejauhan, meratakannya dengan tanah. Mengapa Ibel itu menyelamatkanku? Lei Tianyu bertanya kepada Cuyan dengan ekspresi rumit. Ia tidak mati, tetapi diselamatkan oleh orang yang sama yang membasmi saudaranya. Lei Tianyu benar-benar tercengang. Menyelamatkanmu, otak nangui macam apa yang kau miliki? Apa kau pikir serangan kecil itu bisa menghadapi orang tua yang telah hidup ratusan tahun ini? Tidak ada yang bisa menghentikanmu dari kematian, tetapi sekarang setelah kau mati, kita akan kehilangan satu kekuatan serangan. Kau pikir aku ingin menyelamatkanmu? Cuyan tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Jika bukan karena reaksi cepatnya dan penggunaan 9 kilatan roh sejati untuk langsung menamparkan Lei Tianyu dengan telapak tangan tulang putih raksasa, Lei Tianyu mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Terima kasih. Lei Tianyu berhasil mengucapkan dua kata ini dengan susah payah. Jika posisinya terbalik,
ia tahu ia tak akan pernah mengambil keputusan untuk menyelamatkan musuhnya semudah itu, terutama mengingat situasi genting tadi. Cuyan bahkan mungkin telah menempatkan dirinya dalam bahaya. Hidup tanpa lawan sungguh sepi, kata Cuyan tenang. Inilah alasan kedua ia menyelamatkan Lei Tianyu. Sebenarnya, Lei Tianyu tidak memiliki aura kejam dan menguras tenaga seperti Lei Tianxiang. Bisa dibilang, jika Lei Tianxiang bukan saudara Lei Tianyu, keduanya mungkin akan menjadi teman. Terlebih lagi, Cuyan telah menguasai kilatan ketiga 9 kilatan roh sejati dan mampu menyelamatkannya, jadi itu adalah cara yang mudah untuk melakukannya. Lei Tianyu tetap diam, perasaannya rumit. Di puncak gunung yang tertutup salju, diselimuti kabut hitam, sepasang mata merah tua masih menatap tajam pemandangan di bawah. Sudah kubilang, Duan Chang, anak ini sama sekali tidak punya sifat ibal. Dia membahayakan dirinya sendiri demi menyelamatkan orang lain. Sebuah suara yang agak menyeramkan terdengar lagi dari dalam kabut hitam. Bas, suara seperti pedang magis bergema sekali lagi dari kabut hitam. Apa, orang ini percaya diri? Ini ibal yang sebenarnya. Serius, kau mengincarnya, berpikir dia sempurna apapun yang terjadi. Bas, kau benar-benar hebat. Orang ini, meskipun kuat, hanya memiliki 5 akar spiritual. Paling-paling, dia hanya akan mencapai tahap inti emas. Tahap jiwa baru lahir hanyalah angan-angan. Kau akan rugi besar jika memilihnya sebagai gurumu. Bas, hei, jangan basmi aku. Jiwaku yang tersisa baru saja pulih sebagian energinya. Oke, kita lihat saja nanti. Kalau anak ini punya kemampuan untuk memimpin semua orang mengalahkan kucing kecil itu, pilihlah dia. Kalau tidak, pilihlah bocah kecil berhati pedang itu. Bas, setuju. Cibir macan tutul salju platinum. Baiklah, kau bahkan bisa menghindari ular piton listrik platinumku. Tapi menghindar sekali saja sudah cukup. Berapa kali lagi kau bisa menghindar? Begitu macan tutul salju platinum selesai berbicara, tanduk platinum sepanjang 3 meter di dahinya bersinar terang, dan rune bawaan muncul. Detik berikutnya, sebuah petir platinum setebal lengan bayi meraung. Bum-bum, bukan itu saja. Tanduk platinum itu menyala terus-menerus, dan puluhan petir platinum melesat dalam sekejap. Yang lebih mengerikan lagi adalah setiap petir platinum, yang hanya setebal lengan bayi, langsung membesar di udara setelah terkena sambaran petir, membentuk ular piton listrik platinum setebal ember. Puluhan ular piton listrik platinum membuka mulut merah darah mereka dan menerkam kelompok itu. Mata Cuyan berkedip, dan tiba-tiba ia meraung, mundur cepat. Macan tutul salju platinum ini jangkauan geraknya terbatas. Tanpa sepatah kata pun, Cuyan melepaskan 9 kilatan roh sejati hingga batasnya, muncul 1000 meter dari macan tutul salju platinum hanya dalam beberapa tarikan napas. Mendengar ini, semua orang mengaktifkan senjata sihir mereka dengan kecepatan maksimum, langsung melarikan diri ke kejauhan. Raung, puluhan ular piton listrik platinum mengejar mereka dengan kecepatan tinggi. Hehe, bocah, aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka persepsimu begitu kuat. Memang, karena aku harus melindungi kolam pedang gunung salju, aku hanya bisa bergerak dalam jarak 100 meter dari gunung salju ini, tapi memangnya kenapa? Kau pikir aku tidak bisa menghadapimu? Imitasi salju, raung. Macan tutul salju platinum mencibir, menyemburkan awan salju putih. Detik berikutnya, salju putih itu terbelah menjadi puluhan helai, terus-menerus melilit dan bertransformasi, akhirnya mengembun menjadi puluhan macan tutul salju putih raksasa sepanjang 6 meter dan setinggi 2 meter. Masing-masing macan tutul salju putih raksasa ini juga memiliki tanduk platinum yang terkondensasi di dahinya, identik dengan macan tutul salju platinum. Anak-anak, basmi mereka. Raung, raung. Bai Jinsui meraung, dan puluhan macan tutul salju putih raksasa meraung bersamaan, menyerbu Cuyan dan yang lainnya dengan kecepatan tinggi. Masing-masing macan tutul salju putih raksasa ini memiliki aura yang tak kurang dari tingkat keempat tahap inti emas. Di antara kelompok itu, hanya Jian Wuxin yang kekuatannya melampaui tingkat keempat tahap inti emas, membuat situasi menjadi sangat kritis. Awuwo, tak hanya itu, puluhan ular piton listrik emas putih terus menggeliat-geliatkan tubuh mereka yang besar, menyerbu ke arah kelompok itu masing-masing tak kurang dari tingkat ketiga tahap inti emas. Semuanya, berkumpul, cepat, konfrontasi langsung jelas bukan pilihan saat ini. Tepat ketika semua orang, termasuk Jian Wuxin, mulai putus asa, Cuyan berteriak, dan semua orang secara naluriah berkumpul di sekelilingnya. Berdampingan, bentuk lingkaran pertempuran. Dengan begini, tak seorang pun dari kita perlu khawatir tentang apa yang ada di belakang kita. Cuyan meraung. Mendengar ini, semua orang diam-diam berpikir itu ide yang bagus dan segera berkumpul, membentuk lingkaran pertempuran yang rapat. Dengan cara ini, situasi di mana satu orang dikepung dan dibasmi oleh 5 atau 6 binatang buas tidak akan terjadi.
Terlebih lagi, karena lingkaran pertempuran kecil telah terbentuk, puluhan ular piton listrik dan puluhan macan tutul salju putih raksasa tidak dapat menyerang secara bersamaan. Hanya 5 atau 6 binatang buas yang akan mengepung beberapa orang sekaligus, sehingga sangat mengurangi tekanan. Tuan, Anda sungguh luar biasa, kata Zhao Ling dengan kagum. Dalam situasi hidup mati seperti ini, mampu memikirkan solusi terbaik dalam sekejap, pikiran secepat itu sungguh luar biasa. Lei Tianyu, kau, Jenderal Ibel Tulang Hantu, dan aku akan menghadapi binatang buas yang datang dalam jarak 3 meter dari kita. Pada saat kritis ini, tidak ada waktu untuk berdiskusi. Chuyan menggenggam gada penakluk Ibel dengan kedua tangan dan memberi perintah secara langsung. Sekarang, termasuk Jenderal Ibel Tulang Hantu, 8 orang membentuk lingkaran pertempuran. Yang terbaik bagi Jenderal Ibel Tulang Hantu, Chuyan, dan Lei Tianyu, yang tubuh fisiknya paling kuat, untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Serahkan padaku. Lei Tianyu tak ragu. 2 palu besar muncul di tangannya. Palu itu adalah palu guntur Ibel yang baru ditempa. Awuo, Jenderal Ibel Tulang Hantu, selaras sempurna dengan Chuyan, menggenggam 2 garpu baja berwarna merah darah, semangat juangnya membumbung tinggi. Chuyan berkata lagi, kalian semua, lepaskan senjata sihir kalian. Utamakan, lawan binatang buas 3 meter jauhnya. Tidak masalah, Tuan, baiklah, serahkan pada kami. Zhao Ling, Jian Wuxin, dan yang lainnya merespons secara bersamaan, melepaskan semua pedang terbang dalam jangkauan mereka di saat berikutnya. Jian Wuxin melepaskan 12 pedang terbang kelas menengah, sementara Zhao Ling melepaskan 8, dan Jian Wuqing dan Jian Wuming masing-masing hanya melepaskan 6. Sebanyak 32 pedang terbang membentuk jaring pedang yang rapat, menyulitkan binatang buas di tepi luar untuk masuk. Blacky, bagian atasnya milikmu, teriak Chuyan dengan suara rendah. Kini, setelah melahap esensi dan daging berbagai binatang ibel tahap inti emas, kekuatan Blacky telah mencapai tingkat binatang ibel tahap awal tingkat ke-7, setara dengan seorang kultivator di puncak tingkat pertama tahap inti emas. Hal ini baru ditemukan Chuyan selama uji coba kolam pedang ini. Ular piton listrik platinum itu bisa terbang, jadi wajar saja mereka harus waspada terhadap mereka yang berada di atas. Dengan kekuatan dan bakat Blacky yang luar biasa, menghadapi binatang ibel tahap inti emas tingkat 3 itu akan sulit, tetapi ia bukannya tanpa peluang untuk bertarung. Hoa, Blacky terbang keluar dari kantong binatang rohnya dan melayang di atas kepala semua orang, tampak sangat bersemangat. Gadis ini maniak pertempuran, ia memang suka bertarung. Semua orang dipenuhi kekaguman yang luar biasa terhadap Chuyan. Dalam waktu sesingkat itu, ia telah mengeksekusi semuanya dengan sempurna, tanpa penundaan sedikit pun, benar-benar mengacaukan situasi yang awalnya tanpa harapan, memberi mereka peluang untuk bertarung. Baitua, aku telah menemukan kelemahan macan tutul raksasa saljuku. Ada fluktuasi energi spiritual yang familiar di dalam tubuh mereka, itu pasti manik jiwa salju. Tapi, apakah kita benar-benar akan melawan ular piton listrik itu secara langsung? Kau menemukan perbedaan distribusi energi spiritual di dalam macan tutul raksasa salju, jadi mengapa kau tidak bisa memeriksa kekuatan distribusi energi spiritual di dalam ular piton listrik platinum? Dalam situasi ini, Ling Ding tidak langsung memberitahu Chuyan, melainkan bertanya. Kekuatan distribusi energi spiritual, aku tahu. Energi spiritual paling terkonsentrasi 3 inci di bawah kepala mereka, itu pasti kelemahan mereka. Indra kedewaan Chuyan langsung meledak, mengamati area tersebut dalam sekejap. Anak ini, indra kedewaannya menjadi lebih sensitif. Ling Ding mendesah dalam hati. Aura itu sangat halus, orang biasa tidak akan pernah bisa mendeteksinya. Kemampuan Chuyan untuk mendeteksinya begitu cepat dengan jelas menunjukkan bahwa indra kedewaannya telah mencapai tingkat kepekaan tertentu. Makhluk-makhluk ini terlalu sulit untuk dihadapi. Meskipun mereka tidak bisa melukai kita dengan serius saat ini, kita pasti akan kelelahan jika terus begini. Zhao Ling, menghunus 8 pedang terbang, membombardir area tersebut, hanya untuk menemukan bahwa tubuh macan tutul salju raksasa dapat langsung beregenerasi bahkan setelah dibelah, dan hal yang sama berlaku untuk ular piton listrik platinum. Kelemahan macan tutul salju raksasa adalah manik-manik di dalam tubuhnya. Menghancurkan manik-manik itu akan membasminya. Jian Wuxin menjentikkan jarinya, dan 3 pedang terbang membelah tubuh macan tutul salju raksasa. Pada saat yang sama, sebuah manik seputih salju muncul. Jian Wuxin tidak memiliki kemampuan Chuyan untuk membekukannya, sebaliknya, ia menjentikkan jarinya, dan sebuah pedang terbang langsung menusuk dan menghancurkannya. Aku juga menemukannya. Yang benar-benar sulit adalah ular piton listrik platinum. Mereka tidak memiliki manik-manik di dalam tubuh mereka, membuat mereka tampak seperti makhluk abadi. Mereka benar-benar merepotkan. Lei Tianyu menghancurkan separuh tubuh ular piton listrik platinum dengan palu, dan sesaat kemudian,
ular piton listrik platinum itu kembali seperti semula, seolah-olah tidak pernah terluka. Titik lemahnya 3 inci di bawah kepalanya. Basmi. Cuyan meraung, memukul ular piton listrik platinum 3 inci di bawah kepalanya dengan tongkatnya. Sebuah pemandangan aneh pun terjadi. Ular piton listrik platinum yang tampak abadi itu hancur seketika, berubah menjadi semburan cahaya kemasan. Luar biasa. Pedang surgawi, pedang bumi, pedang manusia, formasi 3 pedang mendalam, basmi. Haha, bagus. 8 trigram bawaan, formasi pedang 8 trigram, basmi. Palu kembar guntur ibel, basmi. Pedang raksasa geng surgawi, basmi. Pedang raksasa kebanggaan angin, basmi. Gada penakluk ibel, basmi. Awuwo, wuho, semangat juang kerumunan melonjak, dan mereka menggunakan segala cara yang mereka miliki. Mengetahui kelemahan binatang buas ini, mereka membasmi mereka dengan mudah. Hanya dalam sekejap, semua binatang buas dalam radius 5 meter telah dibantai. Kemampuan bertarung jarak dekat Jenderal Ibel Tulang Hantu, Lei Tianyu, dan Chu Yan pada dasarnya tak berguna. Awuwo, Jenderal Ibel Tulang Hantu langsung menyerbu gerombolan binatang buas. Dengan tulangnya yang sehalus giok, Jenderal Ibel Tulang Hantu akan abadi selama Chu Yan tetap hidup dan bisa menggunakan indera ilahinya. Awalnya, ia membentuk lingkaran pertempuran dengan yang lain untuk melindungi mereka, tetapi sekarang, tanpa basa-basi lagi, Chu Yan memerintahkannya untuk menyerang area yang paling padat dari binatang buas. Palu petir ibel, pusaran petir ibel. Tanda tanya 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 koma tanda tanya 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 koma tanda tanya 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 koma tanda tanya 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 koma tanda tanya 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 koma tanda tanya 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 koma tanda tanya 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 koma tanda tanya 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 koma tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya koma tanda tanya tanda seru. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya koma tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya koma tanda tanya 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 koma tanda tanya 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 koma tanda tanya 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 koma tanda tanya 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 koma tanda tanya 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 tanda seru. Tanda tanya 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 koma tanda tanya 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 koma tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya koma tanda tanya 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 tanda seru. Tanda tanya 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 koma tanda tanya 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 tanda seru. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, situasinya berbalik total. Orang yang awalnya berada dalam posisi yang sangat dirugikan kini menjadi sasaran perburuan. Dasar bocah yang kuat. Dia berhasil menemukan begitu banyak poin penting dalam waktu sesingkat itu. Kalau anak ini tidak mati, dia benar-benar ancaman bagiku. Sayang sekali. Kalau kultivasimu sudah mencapai tahap inti emas akhir, kau mungkin bisa mengalahkanku, tapi kau hanya bocah pendirian fondasi. Macan tutul salju emas putih menyaksikan pemandangan ini dari jauh, senyum dingin tersungging di bibirnya.
Sekitar 1 jam kemudian, semua ular piton listrik emas putih dan macan tutul raksasa salju putih telah dibantai oleh kelompok itu, dan Chu Yan telah mengumpulkan setumpuk besar manik jiwa salju. Ini, ambil ini dan cepat isi ulang energi spiritualmu. Orang-orang tua itu pikir mereka bisa melemahkan kita. Tidak mungkin. Kata Chu Yan santai, mengeluarkan sebotol cairan spiritual dan meminumnya seperti air, lalu melemparkan sebotol lagi ke masing-masing dari 5 orang itu. Kelompok itu membuka botol-botol itu dan mengendusnya, mata mereka terbelalak kaget. Cairan spiritual alami tingkat 6. Cairan spiritual tingkat 6 sudah hanya bisa didapatkan oleh murid inti dari beberapa kekuatan besar, dan ini adalah cairan spiritual alami tingkat 6. Betapa berharganya spiritual alami. Cair, bagaimana cara kerjanya? Tanda tanya tanda tanya tanda tanya koma tanda tanya tanda tanya koma tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda seru. Tanda tanya, layanan kesehatan, dan layanan kesehatan perusahaan asuransi kesehatan. Perusahaan asuransi kesehatan bagaimana cara kerjanya? Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya koma tanda tanya 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 tanda tanya. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda seru. Tanda tanya koma tanda tanya 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 koma tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya koma tanda tanya 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 koma tanda tanya 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 koma tanda tanya 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 tanda tanda seru. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda seru. Tanda tanya 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 koma tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya koma tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya koma tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanya. Zhao Ling tertawa, haha, Tuan, macan tutul ibel itu sekarang tahu betapa kuatnya kita. Sekalipun ia melepaskan lebih banyak piton listrik platinum dan macan tutul putih salju, semuanya sia-sia. Namun, Cuyan mengerutkan kening. Itu benar, tetapi jika kita ingin mendapatkan esensi bawaan, kita harus melewatinya. Kita harus menemukan cara untuk menghadapinya. Saudara Chu, macan tutul ibel ini terlalu ganas. Jika kita tidak memprovokasinya, ia tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Selama kita bertahan hidup selama 4 hari ini, kita bisa diteleportasi keluar. Maka kita akan aman. Jian Wuqing telah merasakan keganasan macan tutul salju platinum dan tentu saja tidak ingin menghadapinya lagi. Semua orang tetap diam, jelas-jelas setuju dengan ide Jian Wuqing. Kurasa situasinya tidak sesederhana itu. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, jika kau bertahan hidup sebulan di domain kelima, kau bisa diteleportasi keluar menggunakan token kualifikasi. Tapi saat ini kita berada di atas awan dan tidak bisa turun lagi. Apakah ini masih bagian dari domain kelima? Cuyan merenung sejenak dan berkata, awan di bawah seperti Vajra, dan sungguh mustahil untuk turun. Logikanya, setiap wilayah saling terhubung mungkinkah tempat ini bukan lagi milik wilayah kelima, melainkan wilayah keenam. Jian Wuxin mencari-cari dan mendapati tidak ada satu celah pun di awan di bawah kakinya yang memungkinkannya turun lebih jauh. Ia bahkan bertanya-tanya mengapa ia bisa naik dengan mudah. Tanda tanya. Tebakanmu benar, ini mungkin benar-benar domain ke-6. Domain kelima bisa diteleportasi keluar dengan token platinum, tapi sekarang. Domain ke-6 tidak memiliki token kualifikasi. Bahkan jika ini bulan Januari, kita tidak akan diteleportasi keluar kecuali kita mengalahkan macan tutul salju platinum ini. Kalau tidak, kita akan terjebak di sini selamanya. Lei Tianyu menyela Cuyan, wajahnya sangat muram. Apa, mustahil? Sama sekali mustahil. Jian Wuqing terkejut. Bai Jinsui mencibir dingin, bocah-bocah, benar juga. Kalau kalian tidak mengalahkanku, kalian akan terjebak di sini selamanya. Energi spiritual di sini nol. Tanpa dukungannya, kalian akhirnya akan kelelahan. Macan tutul Bai Jinsui tidak bisa meninggalkan pegunungan salju sejauh 1000 meter, tetapi wilayah ke-6 ini lebarnya puluhan ribu meter. Selama Cuyan dan yang lainnya tetap jauh, ia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa untuk sementara waktu. Namun seperti yang dikatakannya, ini berarti mereka akan terjebak di sini. Sekarang, hanya pertempuran yang mungkin. Wajah Jian Wuxin menjadi gelap. Meskipun ia tahu betapa kuatnya macan tutul Bai Jinsui,
ia tidak punya pilihan selain melawan. Tuan, Anda cerdas, pikirkan sesuatu, kata Zhao Ling langsung kepada Cuyan. Begitu ia selesai berbicara, semua orang menatap Cuyan, mata mereka dipenuhi harapan. Baru saja, Cuyan telah menunjukkan kecerdasannya yang cepat, membalikkan keadaan dan menyelamatkan semua orang dari bahaya. Akankah ia punya solusi kali ini? Cuyan secara alami mengerti apa yang dimaksud semua orang, tetapi ia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia menutup matanya dan melepaskan indera ilahinya sepenuhnya. Saudara Chu, Anda, jangan bicara, dia sedang berpikir. Jian Wuxin menyela Jian Wuking sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya. Semua orang terdiam, mata mereka tertuju pada Cuyan, masing-masing memikirkan solusi mereka sendiri. Belajar dari pengalamannya menemukan kelemahan ular piton listrik platinum dan serigala raksasa salju, Cuyan menyebarkan indera ilahinya ke titik-titik cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya, lebih kecil dari kuku jari, yang mengelilingi macan tutul salju platinum. Indera ilahi benar-benar bisa melihat sejauh itu. Baiklah, aku tidak akan menghentikanmu, mari kita lihat trik apa yang kau miliki. Macan tutul salju platinum mencibir dalam hati, tidak menghentikan indera ilahi Cuyan yang menyelidiki. Inilah kepercayaan dirinya di matanya, ia adalah makhluk kuat dengan satu kaki di tahap jiwa baru lahir, dan bocah-bocah kecil ini bukanlah tandingannya. 96, 106, 107, 108, totalnya 108. Seru Cuyan dalam hati, takjub bahwa macan tutul salju platinum berisi 108 manik jiwa salju. Baitua, apakah orang ini benar-benar tidak memiliki kelemahan? 108 manik jiwa salju, bagaimana kita bisa menembusnya? Kekuatan macan tutul salju platinum ini telah mencapai tingkat yang luar biasa, berkali-kali lipat lebih mengerikan daripada beruang raksasa berkepala 3 dan berlengan 6 yang kau temui sebelumnya. Selama 108 manik jiwa salju ini belum hancur total, meskipun hanya tersisa satu, ia masih memiliki kemampuan untuk pulih. Suara Lingding juga sangat hati-hati. Hancurkan semuanya, ya, Baitua, fluktuasi energi spiritual pada 8 manik jiwa salju jauh lebih kuat daripada 100 yang tersisa. Seharusnya itulah inti dari macan tutul salju platinum ini. Kurasa, jika kita menghancurkan 8 manik ini terlebih dahulu, meskipun ia bisa pulih, ia pasti tidak akan bisa pulih ke kekuatan puncaknya sekaligus. Indra spiritual Cuyan berubah, dan pikirannya tiba-tiba bergerak, ia tiba-tiba berkata. Masuk akal, nak, pikiranmu semakin cepat. Puji Lingding. Cuyan tiba-tiba membuka matanya dan, di bawah tatapan semua orang, berkata, kurasa aku telah menemukan kelemahannya. Semua orang sangat gembira. Cuyan kemudian menjelaskan situasi mengenai 108 mutiara jiwa salju dan 8 mutiara utama, dan semua orang mengangguk dan mulai membahas langkah-langkah penanggulangan. Di puncak gunung salju, kabut hitam memenuhi udara. Segala sesuatu yang terjadi di bawah berada di bawah tatapan mata merah gelap itu. Bas, nada sombong terpancar dari dentingan pedang. Baiklah, matamu tajam. Anak ini memang cukup pintar, dan dia bahkan punya jiwa kepemimpinan. Kata suara menyeramkan itu dengan agak enggan. Bas. Namun, dengan kekuatan anak-anak nakal ini, mereka jelas bukan tandingan kucing kecil itu. Kucing kecil itu sangat licik. Bas. Oh, kalian masih tidak percaya. Ayo kita terus menonton. Bas. Cuyan dan yang lainnya berdiskusi selama sekitar 15 menit, akhirnya menyelesaikan rencana mereka. Sekarang setelah semua orang pulih ke kondisi puncak mereka, kapan waktu yang lebih baik untuk bertarung? Ingat kata-kataku, semuanya, kita hanya punya satu kesempatan ini. Kata Cuyan kepada semua orang dengan nada yang luar biasa serius. Semua orang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Maju. Teriak Cuyan, bukan terbang dengan pedangnya, melainkan berlari menuju lokasi yang berjarak 1000 meter. Di belakangnya, Zhao Ling, Lei Tianyu, Jian Wuking, Jian Wuming, dan Jian Wuxin berbaris, masing-masing berpasangan berjarak sekitar 5 meter. Mereka berenam, bagaikan pedang terhunus, menyerbu macan tutul salju emas putih secepat kilat. Oh, siap bertarung sampai mati. Menarik, macan tutul salju emas putih tetap diam, menyaksikan pemandangan itu dengan penuh minat. Tanah, api, air, kayu, logam. Cuyan, yang berada di garis depan, meraung 5 kali berturut-turut. Dalam sekejap, energi spiritual 5 warna kuning tanah, merah api, biru air, hijau kayu, dan emas melonjak keluar dari dantiannya dan melayang di depannya. Padatkan, gabungkan, teriak Cuyan 2 kali berturut-turut. 5 untai energi spiritual atribut itu langsung berputar dan berubah. Dalam sekejap mata, 4 lempeng menara dengan warna berbeda dan sebuah puncak menara melayang di depannya. Kemudian, keempat lempeng menara itu langsung bertumpuk di udara. Seketika, aura yang kuat meledak.
Puncak menara emas terakhir mendarat di menara 4 warna yang terbuka di puncaknya. Titik kontak bersinar terang, dan keduanya tiba-tiba menyatu. Oh, semut tetaplah semut. Memangnya kenapa kalau kau punya kekuatan? Bai Jinsui tersenyum dingin. Ia merasakan serangan dahsyat sedang bersiap di tangan Cuyan, tetapi ia sama sekali tidak menganggapnya serius. Sebuah busur listrik platinum tiba-tiba melesat keluar dari tanduk platinum di dahinya dan menyerbu Cuyan dengan kecepatan tinggi. Sebarkan! Cuyan meraung, dan Zhao Ling serta Jian Wuqing melompat ke kiri, sementara Lei Tianyu dan Jian Wuming melompat ke kanan. Bang! Busur petir platinum menembus tubuh Cuyan dan menghantam tanah dengan dentuman keras, tetapi sosok Cuyan telah menghilang. Oh! Macan tutul salju platinum mengangkat alisnya dan tanpa sadar menatap langit. Bang! Di langit, sosok Cuyan tiba-tiba muncul, dan pada saat yang sama, puncak menara kembali ke posisinya. Seluruh menara berguncang hebat, dan cahaya 5 warna berkilat, sangat menyilaukan. Energi spiritual yang sangat bergejolak berhamburan dan runtuh, dan aura yang sangat mengerikan mengamuk. Cuyan meraung lagi, dan menara 5 warna itu langsung diselimuti oleh lapisan energi spiritual putih terang yang memancarkan dingin yang ekstrim. Kau binatang buas, biarkan aku merasakannya. Lapisan es 5 elemen, basmi. Telapak tangan tulang putih raksasa menghantam pagoda 5 warna, yang membawa aura yang tak tertandingi, tiba-tiba menghantam kepala macan tutul salju platinum yang besar. Trik belaka, raung. Macan tutul salju platinum itu tak gentar, meraung marah, dan sebuah bola salju raksasa berdiameter 10 meter dan berderak dengan listrik platinum melesat keluar dari mulutnya. Boom! Pagoda 5 warna dan bola salju raksasa yang terbungkus busur platinum bertabrakan dengan keras, seketika menyebarkan cahaya terang dan menerbangkan bongkahan salju. Dalam 2 tarikan napas, langit tertutup oleh semburan salju dan cahaya terang, membuat macan tutul salju platinum mustahil melihat ke depan. Pada saat ini, Cuyan dan ke-6 rekannya masing-masing telah mengambil posisi bertahan. Menarik, macan tutul salju platinum agak terkejut karena serangan Cuyan berhasil menangkisnya dalam satu serangan. Meskipun itu hanya serangan biasa, tetap saja agak sulit dipercaya. Saat itu, aura yang bahkan lebih ganas daripada yang baru saja dilepaskan Cuyan tiba dalam sekejap. Mata macan tutul salju platinum melebar. Formasi pedang 8 trigram. 8 pedang bersatu. Sosok Jian Wuxin membesar di mata macan tutul salju platinum. Dengan raungan, 8 pedang terbang berputar di sekelilingnya dalam formasi 8 trigram melesat keluar, masing-masing dihiasi dengan pola susunan emas yang rumit. Detik berikutnya, 8 pedang itu menyatu di udara, berubah menjadi pedang emas raksasa sepanjang 50 meter, yang juga menampilkan pola susunan. Pedang kehidupan, basmi. Puff puff puff. Jian Wuxin tiba-tiba menyemburkan 3 suapan darah esensi kehidupannya, yang langsung berubah menjadi kabut darah yang menyelimuti pedang raksasa berpola susunan emas sepanjang 50 meter itu. Sebuah pemandangan aneh pun terjadi. Pola susunan ilusi pada pedang raksasa emas itu dengan cepat menyerap kabut darah di sekitarnya, dan pola susunan itu sendiri mengalami perubahan dramatis, akhirnya berubah menjadi sosok ilusi seorang wanita setinggi 10 meter dalam gaun merah panjang. Wanita itu sangat cantik, namun tak seorang pun tahu bahwa penampilannya identik dengan Jian Wuxin di balik topi bambu itu. Wanita berbaju merah itu menghunus pedang raksasa perak sepanjang 30 meter, dan menginjak pedang raksasa emas yang terbentuk dari susunan pedang bagua, menyerbu ke arah macan tutul salju emas putih dengan keganasan yang menantang maut. Macan tutul salju emas putih memang selalu terfokus pada Cuyan, tetapi ia tidak menyangka bahwa serangan Cuyan hanyalah umpan, yang dirancang untuk memancing Jian Wuxin agar melancarkan serangan habis-habisan. Saat serangan ini, wajah Jian Wuxin memucat-pucat pasi, tubuhnya goyah, dan ia hampir pingsan. Serangan Jian Wuxin sangat cepat. Ditambah lagi dengan fakta bahwa macan tutul salju emas putih sedang terfokus pada Cuyan, serangan itu tiba dalam sekejap. Macan tutul salju emas putih tidak punya waktu untuk menghindar, salah satu cakarnya langsung membesar hingga seukuran gunung kecil, menghantam dengan satu tebasan. Bang! Sosok ilusi wanita berpakaian merah itu melancarkan serangan dahsyat, pedang tajamnya menembus cakar besar macan tutul salju emas putih. Bersamaan dengan itu, pedang raksasa emas yang terbentuk dari formasi pedang bagua di bawah kakinya tiba dengan kecepatan kilat, merobek lengan macan tutul salju emas putih. Boom! Detik berikutnya, sosok ilusi wanita berbaju merah itu hancur menjadi gelombang energi spiritual yang dahsyat. Cahaya memancar keluar, mengaburkan pandangan semua orang. Sebuah suara dingin terdengar dari dalam. Dengan menguras esensi kehidupannya secara berlebihan dan menggabungkannya dengan pedang terbang kelahirannya untuk melepaskan teknik rahasia, ia langsung mendapatkan kekuatan harta spiritual. Teknik yang luar biasa. Saat cahaya memudar, sosok macan tutul salju platinum muncul. Salah satu cakarnya telah dikalahkan telak,
menjadi tumpukan daging cincang yang berserakan di tanah, darah merahnya mengotori bumi. Bahkan awan putih di atas tampak berlumuran darah. Bau darah yang sangat menyengat memenuhi udara. Macan tutul salju platinum telah berkultivasi selama ratusan tahun, mengembangkan kesadaran dan membentuk tubuh fisik. Namun, karena terkejut, salah satu cakarnya hancur oleh satu serangan Jian Wuxin. Heh, aku meremehkan kalian, bocah-bocah kecil. Tapi apa kalian pikir kalian bisa mengalahkanku hanya dengan ini? Macan tutul salju platinum mencibir. Dari kaki depannya yang hancur, 3 manik seputih salju muncul. Detik berikutnya, daging yang berserakan dengan cepat berkumpul di atasnya, dan dalam waktu kurang dari setengah tarikan napas, cakarnya yang hancur kembali ke keadaan semula. Semua orang terkejut. Serang. Transmisi suara Cuyan bergema di telinga semua orang secara bersamaan. Langit, bumi, manusia, formasi 3 pedang mendalam. Pedang pembantai surgawi, basmi. Dengan raungan, Zhao Ling melepaskan 3 pedang terbang, yang berputar-putar membentuk aksara Mandarin. Cheng, saat pedang-pedang itu terbang, rune-rune berkumpul di ketiga pedang, berubah menjadi hantu pedang raksasa yang melesat ke arah Bai Jinsui. Pedang raksasa geng surgawi, transformasi geng surgawi, basmi. Pedang raksasa kebanggaan angin, transformasi kebanggaan angin, basmi. Jian Wuming dan Jian Wuqing juga mengerahkan seluruh kekuatan mereka, berteriak serempak. Pedang raksasa mereka yang selebar 5 meter dan panjang 30 meter tiba-tiba menyala dengan cahaya, masing-masing membentuk hantu pedang raksasa di luar pedang terbang, melesat ke arah Bai Jinsui dengan keganasan yang tak tertandingi. Palu guntur ibel, pusaran api neter, basmi. Lei Tianyu meraung, api hitam berkobar di kedua palu guntur ibel. Gagang palu tiba-tiba menyatu, dan sesaat kemudian, mereka berputar cepat hingga seukuran rumah, api hitam membentuk batu giling api hitam raksasa yang menghantam Bai Jinsui. Dalam sekejap, keempat ahli muda itu melepaskan kekuatan penuh mereka secara bersamaan. Perisai petir dan salju. Terjebak dalam serangan capit, macan tutul salju putih langsung mengeluarkan teriakan dingin. Lapisan-lapisan salju putih transparan membubung di sekelilingnya, membentuk cangkang telur raksasa yang melindunginya. Busur-busur listrik keemasan yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan menggelinding di atas salju. Bum bum bum. Serangan penuh kekuatan keempat ahli muda itu menghantam perisai petir dan salju, menciptakan tabrakan dahsyat. Teknik harimau emas mengaum ke langit, teknik ledakan terbang piton biru, teknik tinju gila beruang air, teknik tikus api membakar langit, teknik kera bumi mengguncang langit. Cuyan menggigit ujung jarinya, berteriak berulang kali, tubuhnya memancarkan cahaya. Ujung jarinya berlumuran darah, dan kekuatan spiritual emas, kayu, air, api, dan tanah langsung mengalir keluar. Ujung jarinya yang berdarah bergerak cepat di dahi, lengan kiri, lengan kanan, dada kiri, dan dada kanannya. Di dahinya, huruf Raja bersinar dengan cahaya keemasan, memancarkan kabut keemasan yang menjelma menjadi harimau emas setinggi 5 meter dengan gigi-gigi tajam seperti pedang sepanjang 2 meter. Cahaya hijau di lengan kirinya menjelma menjadi ular piton raksasa, setebal ember dan panjangnya lebih dari 10 meter, dengan 2 sayap di punggungnya dan 2 taring tajam, panjang, dan mengancam, memancarkan aura yang mengesankan. Pola-pola rumit menerangi lengan kanannya, dan semburan uap biru yang dahsyat keluar dari dadanya, seketika menjelma menjadi beruang raksasa berlengan 4 setinggi 5 meter, auranya sangat ganas. Api yang menyilaukan berkobar di dada kirinya, menyambar permukaannya. Sesaat kemudian, api memenuhi udara, dan seekor tikus raksasa berapi sepanjang 5 meter menyerbu dari belakangnya, dahinya bertanduk tunggal, penampilannya mengerikan dan mengerikan. Pola kuning tanah di dada kanannya berkilauan, memancarkan cahaya yang langsung menjelma menjadi kera raksasa kuning tanah setinggi 6 meter, berkepala 2, di hadapannya. Seni ibel 5 elemen, basmi. Cuyan meraung, jarinya yang berlumuran darah menghantam perisai salju petir. Seekor harimau emas setinggi 5 meter dengan cakar bertaring tajam, seekor ular piton biru bersayap tebal, seekor beruang biru setinggi 5 meter dengan 4 lengan, seekor tikus api bertanduk tunggal sepanjang 5 meter, dan seekor kera raksasa kuning tanah setinggi 6 meter, semuanya secara bersamaan menghantam macan tutul salju emas putih. Harimau emas meraung ke langit, ular piton biru meledak, tinju gila beruang air, tikus api membakar langit, dan kera bumi mengguncang langit. 5 seni ibel pamungkas itu melepaskan serangan terkuat mereka. Bum bum bum, 5 seni ibel bawaan yang sangat kuat itu langsung menghantam perisai salju petir. Retak, serangan gabungan Cuyan dan 5 ahli muda lainnya menyebabkan retakan muncul pada perisai petir dan salju yang didirikan dengan tergesa-gesa oleh macan tutul salju emas putih. Retakan itu dengan cepat menyebar keluar. Jimat hujan air, muncul, gerakan Cuyan secepat kilat. Ia melemparkan jimat ke udara. Jimat itu diselimuti rune, langsung membentuk beberapa awan gelap hantu.
Awan hantu ini kemudian terbang keluar dari jimat dan melayang di atas perisai petir dan salju. Kumpulkan. Cuyan meraung, kekuatan spiritualnya membara dengan cepat, mendorong kekuatan jimat itu hingga batasnya. Boom! Awan gelap, berukuran sekitar 100 meter persegi, muncul di langit, langsung menggelapkan langit. Angin menderu, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Turun! Teriak Cuyan, menjentikkan jarinya. Hujan deras mengguyur dari awan yang menutupi langit, seperti sungai yang mengalir dari surga. Teknik bola es, lepaskan. Detik berikutnya, tangan Cuyan bergerak cepat tanpa henti, menciptakan bayangan di udara. Titik. Dalam sekejap, ratusan energi roh es berubah menjadi bola-bola es yang meraung, akhirnya melayang di belakang perisai petir dan salju, menyelimutinya sepenuhnya. Pada saat yang sama, boom! Hantu-hantu binatang buas yang dibentuk oleh 5 seni ibel bawaan hancur berkeping-keping, dan perisai petir dan salju juga runtuh tiba-tiba. Sekarang, pergi! Cuyan menjentikkan tangannya, dan 15 pil emas, 5 berpola perak dan 10 berpola emas, langsung membombardir macan tutul salju platinum. Tidak bagus. Macan tutul salju platinum, yang baru saja keluar dari perisai petir dan salju, langsung basah kuyup oleh aliran air es, dan sangat terkejut. Terlambat. Teknik bola air, meledak. Cuyan mengucapkan kata-kata dingin, dan ratusan bola es langsung meledak, melepaskan semburan udara putih dingin yang langsung menyelimuti macan tutul salju platinum. Saat berikutnya, macan tutul salju platinum berubah menjadi patung es. Semua orang menatap dengan mata terbelalak, masih merasakan perasaan tidak nyata. Mereka sulit mempercayainya ketika mendengar Cuyan akan membekukan macan tutul salju platinum, tetapi pemandangan di depan mereka sudah membuktikannya. Seekor binatang ibel tingkat 9, setara dengan kultivator inti emas di tahap kesempurnaan agung, macan tutul salju platinum dengan satu kaki di alam abadi jiwa baru lahir. Membeku. Di puncak gunung salju, di tengah kabut hitam. Sial, anak ini benar-benar punya keahlian, dia benar-benar membekukan kucing kecil itu. Mata merah gelapnya dipenuhi keterkejutan, dan suara menyeramkan terdengar lagi. Bas, suara dentingan pedang terdengar cukup angkuh, seolah memamerkan penilaiannya yang tajam. Anak ini mulai cocok dengan seleraku, Duan Chang, kau punya penilaian yang bagus. Bas, tapi meski begitu, membasmi kucing kecil itu masih agak sulit. Bas, apa, kau ingin membantunya? Jangan konyol, bahkan jika kau pergi dan mengakuinya sebagai tuanmu sekarang, dia tidak bisa langsung mencapai keadaan menyatu denganmu. Tanpa itu, apa bedanya kau dengan sebongkah besi tua? Katakan padaku, bagaimana kau bisa membantu? Sekarang dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, tak seorang pun bisa membantunya. Sementara itu, semua orang masih agak tercengang. Mereka tak berani membayangkan adegan seperti itu sebelumnya. Binatang buas seganas itu ternyata telah disegel oleh upaya bersama semua orang. Menyegel macan tutul ibel itu sungguh sangat sulit, bisa dibilang setiap langkah sangat penting, dan jika satu langkah saja salah, tak akan ada kesempatan. Di bawah kendali Cuyan yang kuat, semua orang menyerang dengan sekuat tenaga, maju selangkah demi selangkah, tak memberi kesempatan bagi macan tutul salju emas putih untuk bernapas, dan akhirnya berhasil membekukannya. Wosh! Pada saat ini, awan gelap di langit menghilang, dan jimat hujan air kehilangan semua cahayanya, menyusut seukuran telapak tangan dan terbang kembali ke tangan Cuyan. Namun, setelah masa pemulihan, jimat ini dapat diaktifkan kembali. Inilah kekuatan jimat kelas atas yang dapat meregenerasi kekuatan spiritualnya sendiri. Sebaliknya, jimat kelas rendah biasa hanya sekali pakai. Krak, tiba-tiba, beberapa retakan muncul di lapisan es yang mengelilingi macan tutul salju platinum. Macan tutul salju platinum hendak muncul. Mundur, pasang perisai cahaya pertahanan dan bersiap menyerang. Teriak Cuyan, dan semua orang mundur 100 meter, memasang perisai cahaya pertahanan di sekeliling tubuh mereka. Saat berikutnya, Cuyan mengeluarkan raungan rendah meledak. Bum bum bum, auwo, gelombang energi spiritual yang luar biasa kuat meletus dari macan tutul salju platinum di bawah lapisan es, disertai dengan lolongannya yang memilukan. Sebelum membekukan Platinum Snow Leopard, Cuyan telah memasukkan 5 inti ibel dari Silver Celestial Lions dan 10 dari Golden Dragon Horses. Ia telah membasmi 10 Silver Celestial Lions dan 10 Golden Dragon Horses di domain keempat dan kelima, memperoleh 20 inti ibel. Ia telah menggunakan 5 inti ibel untuk meledakkan beruang raksasa berkepala 3 dan berlengan 6, dan kali ini ia menggunakan 15 sisanya. Daya ledak 15 inti ibel itu sebanding dengan penghancuran diri 15 kultivator manusia tahap Golden Core secara bersamaan, sungguh mengerikan. Bumi berguncang, dan angin kencang bertiup kencang. Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar, hampir menyapu puluhan ribu meter persegi domain ke-6. Sosok Platinum Snow Leopard yang babak belur muncul dari kekacauan itu.
Seluruh tubuhnya berlumuran darah, berlubang-lubang, dan darah merah tua itu benar-benar menodai awan di bawah kakinya. Anehnya, tubuh Platinum Snow Leopard yang hancur itu tidak memiliki tulang, melainkan 108 manik-manik seputih salju. Ini memang mutiara jiwa salju, 8 di antaranya seputih salju dan seukuran semangka. 8 mutiara jiwa salju Natal. Daging dan darah di tanah sekali lagi berkumpul menuju tubuh macan tutul salju platinum. Serang, Cuyan meraung, dan semua orang melompat berdiri. Awuo, bocah, aku akan melahap daging dan darahmu, awuo. Macan tutul salju platinum meraung liar, tak pernah menyangka bahwa ia, yang telah tak terkalahkan selama ratusan tahun, akan jatuh ke tangan beberapa bocah hari ini. Wosh wosh. Pada saat yang sama, Cuyan dan 6 pemuda kuat lainnya, bersama dengan Jenderal Ibel Tulang Hantu dan Gadis Hitam, total 8 ahli, masing-masing menyerang salah satu mutiara jiwa salju Natal. Bang! Satu mutiara jiwa salju hancur oleh telapak tangan Cuyan, dan pecahan kristal meledak. Bukannya Cuyan tidak ingin menyegelnya, tetapi situasinya kritis. Jika segelnya tidak dilakukan dengan benar, dan kejadian tak terduga lainnya terjadi, semuanya akan hancur. Bang bang bang! Jian Wuxin, Zhao Ling, Lei Tianyu, Jian Wuqing, Jian Wuming, Jenderal Ibel Tulang Hantu, dan Hei Niu semuanya menghancurkan mutiara jiwa salju secara bersamaan. Mereka telah merencanakan ini sejak lama, dan serangan mendadak dan dahsyat mereka berhasil dalam satu gerakan. Kedelapan mutiara jiwa salju kelahiran mereka hancur menjadi debu secara bersamaan. Bagus! Semua orang bersorak kegirangan. Dengan hancurnya material sumber macan tutul salju platinum, bahkan kekuatannya pun tak berguna. Hati-hati! Teriak Cuyan. Mati! Tapi sudah terlambat. Sebuah tanduk platinum sepanjang 3 meter langsung melesat. Bang! Kepala Jian Wuming tertusuk, dan sesaat kemudian, tubuhnya yang dingin jatuh ke tanah. Jian Wuming tewas. Mati, kalian semua. Meskipun aura macan tutul salju platinum telah melemah drastis, kekuatan tempurnya masih luar biasa, dan kini ia mengamuk tak terkendali. Bagaimana mungkin? Mata Jian Wuqing benar-benar berkaca-kaca. Ia sudah mengerahkan seluruh tenaganya, tapi tetap saja tak bisa menang. Hati-hati, bang! Tanduk binatang platinum itu tiba dalam sekejap, mengiris tubuh Jian Wuqing menjadi 2. Darah merah tua menyembur keluar, dan kedua mayat dingin itu jatuh ke tanah. Jian Wuqing tewas. Dalam sekejap mata, 2 ahli inti emas muda tewas seketika. Mundur! Cuyan meraung. Zhao Ling, Lei Tianyu, dan Jian Wuxin juga tersadar dari keterkejutan mereka dalam sekejap, dan semua orang mundur dengan cepat. Wah! Bahkan aku tak menyangka macan tutul salju platinum itu akan memiliki mutiara jiwa salju ke-109. Mutiara jiwa salju itu tersembunyi di kepalanya, dan itu adalah inti Ibel kelahirannya. Suara kuali roh yang sangat berat bergema di hati Cuyan. Otang pembawa sial, ini adalah perasaan tak berdaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia telah mengerahkan segenap kemampuannya, tetapi ia tetap kalah di sini. Saat ini, macan tutul salju platinum, yang menghunus senjata ajaib kelahirannya, tanduk binatang platinum, tak terkalahkan. Belum lagi kekuatan spiritual dan fisik semua orang telah terkuras habis. Bahkan di puncak kekuatan mereka, bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan binatang buas tak tertandingi di hadapan mereka. Kelompok itu mundur dengan cepat, mencoba melarikan diri dari radius 1000 meter, tetapi saat ini, radius 1000 meter itu terasa sangat jauh. Bang! Darah berceceran saat Zhao Ling tertusuk di dada oleh tanduk binatang platinum dan jatuh ke tanah. Guru! Guru! Pupil mata Zhao Ling membesar, dan ia menutup matanya. Zhao Ling! Cuyan meraung serak, hatinya dipenuhi rasa sakit yang luar biasa. Meskipun ia baru mengenal Zhao Ling sebentar, Cuyan benar-benar menganggapnya sebagai muridnya, dan ia sangat mengagumi karakter Zhao Ling. Basmi mereka semua, hahaha. Macan tutul salju platinum meraung seperti orang gila. Meskipun tubuhnya hancur dan tak bergerak untuk sementara, itu tidak menghalangi kemampuannya untuk menggunakan senjata ajaibnya. Bang! Tanduk binatang platinum melesat, menusuk tubuh Lei Tianyu, yang jatuh ke tanah. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku. Ia menatap Cuyan, beberapa kata terakhir tak terucap. Dilihat dari gerakan bibirnya, kata-kata itu jelas berarti, mari kita bersaudara. Jika ada kehidupan selanjutnya, mari kita bersaudara. Lei Tianyu, Cuyan meraung, hatinya sakit. Sebenarnya, sejak pertarungan kualifikasi, Cuyan tidak menganggap Lei Tianyu sebagai musuh. Jika bukan karena Lei Tianxiang, keduanya bisa benar-benar bersaudara. Mati kau juga, macan tutul salju platinum meraung lagi, tanduk platinumnya berputar-putar saat ia menerjang Cuyan. Pada saat itu, sesosok tiba dan mendorong Cuyan ke samping. Bang! Tanduk binatang platinum itu menusuk dada Jian Wuxin. Semburan energi spiritual menyapu,
membelah topi bambu Jian Wuxin yang selalu ada menjadi dua, menampakkan wajah yang sangat cantik. Darah menetes dari sudut mulutnya, dan wajahnya pucat pasi, seperti bunga teratai putih yang bergoyang tertiup angin. Kau, bagaimana kau bisa sebodoh itu? Kau pantas mati. Cuyan menangkap Jian Wuxin, suaranya bergetar saat menatap wajah cantiknya. Aku tidak ingin kau mati, aku. Di tengah kalimatnya, Jian Wuxin ambruk ke pelukan Cuyan, senyum tipis masih tersungging di bibirnya. Tidak, adegan ini terasa seperti kemarin. Saat itu, Hua Mengki telah mengorbankan nyawanya untuknya, dan hari ini wanita lain telah melakukan hal yang sama. Hati Cuyan sakit, dan kesedihan yang mendalam menyelimutinya. Haha, nak, bukankah kau begitu sombong? Sekarang lihat dirimu, kau tidak bisa menyelamatkan siapapun, hahaha. Macan tutul salju emas putih mendesis dan tertawa terbahak-bahak. Aku akan membasmimu, membasmimu. Basmi, Cuyan meraung, amarahnya berkobar seperti letusan gunung berapi. Cahaya ungu aneh muncul di matanya, dan pada saat yang sama, pola ibel ungu aneh tiba-tiba menyala di bahu kirinya. Saat berikutnya, pupil matanya berubah sepenuhnya menjadi ungu, dan cahaya ungu berkelebat di dalam rambut hitam legamnya yang panjang, mengubahnya menjadi rona hitam dan ungu. Pola ibel di sisi kiri punggungnya juga bersinar terang dengan cahaya ungu, dan pola-pola ungu aneh menyebar dengan cepat dari bahu kirinya. Dalam sekejap, seluruh wajah, leher, dada kiri, dan lengan kiri Cuyan sepenuhnya tertutup oleh pola-pola ungu yang menakutkan. Basmi, energi ibel ungu tua melonjak di sekitar Cuyan, berputar-putar di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba ia mengeluarkan raungan seperti binatang buas dan menyerbu ke arah macan tutul salju putih emas. Saat ia berlari dengan kecepatan tinggi, tangannya, yang ditutupi pola-pola ungu yang menakutkan, dengan cepat mengembang, langsung berubah menjadi cakar ungu seukuran kipas, ditutupi dengan pola-pola ibel yang padat, kelima ujung jarinya berkilau dengan cahaya yang dingin. Ibel ungu turun. Sebuah suara ngeri terdengar dari awan hitam yang diselimuti kabut di atas gunung salju. Garis keturunan ibel ungu. Anak ini ternyata memiliki garis keturunan ibel ungu, sifat ibelnya bawaan. Bas, Duan Chang, kau benar, anak ini adalah yang kucari. Bas, di wajah macan tutul salju emas putih yang berlumuran darah dan luka-luka, kedua matanya memancarkan cahaya tak percaya tingkat kelima tahap inti emas. Tidak, kekuatan dahsyat ini bahkan di atas tingkat kelima tahap inti emas, teknik rahasia macam apa ini? Namun di saat berikutnya, kilatan tajam melintas di mata macan tutul salju emas putih, terus kenapa? Kau tetap akan kalah hari ini. Tusukan cahaya cincin emas putih, Basmi. Begitu macan tutul salju emas putih selesai berbicara, tanduk binatang emas putih itu langsung berubah menjadi tanduk sepanjang 2 meter, setebal ember air, dengan cincin cahaya kemasan berkelebat di tanduknya, menusuk ke arah Cuyan dengan aura yang dahsyat. Tepat ketika macan tutul salju platinum mengira hasilnya sudah ditentukan, sebuah suara ringan terdengar di telinganya. Bagaimana kalau menambahkanku? Wosh! Sebuah cahaya hitam melesat keluar dari kabut hitam di atas gunung salju, bergerak secepat kilat hitam. Bang! Cuyan merasakan sensasi yang familiar dan secara naluriah membuka cakar ungunya, menangkap cahaya hitam itu. Wus! Saat Cuyan menggenggam cahaya hitam itu, angin kencang muncul di sekelilingnya, dan aliran energi ibel hitam menyebar dengan cepat, membentuk aura pedang raksasa selebar 5 meter dan panjang 50 meter. Aura pedang itu sepenuhnya terkondensasi dari energi ibel hitam, melepaskan aura yang sangat dahsyat. Awan di bawah kaki Cuyan berhamburan tertiup angin kencang. Ibel, pedang ibel, ini, bagaimana mungkin? Macan tutul salju platinum itu menatap, hampir membeku karena terkejut, matanya dipenuhi teror saat menatap aura pedang raksasa yang sepenuhnya terbentuk dari energi ibel murni. Pada saat ini, pikiran Cuyan secara mengejutkan jernih. Ia merasakan hubungan yang luar biasa antara dirinya dan benda di tangannya, seolah-olah itu adalah perpanjangan dari tubuhnya sendiri. Basmi, tangan kanan Cuyan, berubah menjadi telapak tulang putih raksasa, dan tangan kirinya, berubah menjadi cakar ungu, mencengkeram gagang pedang dan menebas macan tutul salju platinum dengan ganas. Pada saat ini, darah Cuyan mendidih sepenuhnya, dan amarah yang meluap-luap di hatinya berubah menjadi serangan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rune merah darah yang rumit pada aura pedang ibel raksasa memancarkan cahaya yang menakutkan, dan sesosok hantu raksasa tanpa kepala dengan mata di dadanya muncul dan menghilang, melepaskan aura yang sangat ganas. Blokir. Dalam keputusasaan, macan tutul salju platinum buru-buru mengangkat tanduk platinumnya di depannya. Raung. Hantu raksasa bermata di dadanya tampak meraung dari dalam jiwanya. Aura pedang hitam legam menebas dalam sekejap, kecepatannya begitu dahsyat hingga meninggalkan bayangan hitam di udara, seperti bulan sabit hitam. Puff! Tanduk platinum, yang tak terkalahkan sejak awal pertempuran, terbelah dua seperti tahu.
Garis hitam muncul vertikal dari tengah tubuh macan tutul salju platinum yang hancur seukuran gunung, menyebar keluar pada saat berikutnya. Boom boom, tubuh macan tutul salju platinum, terbelah dua, jatuh ke tanah. Sebuah pil emas dengan 13 pola platinum, terbelah dua, jatuh ke tanah. Itu adalah inti ibel macan tutul salju platinum. Dengan inti ibelnya yang hancur, ia tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Mata macan tutul salju platinum dipenuhi dengan kebencian, bagaimana ini bisa? Saat berikutnya, ia tak bernyawa. Seekor binatang ibel tingkat 9, binatang mengerikan yang sebanding dengan seorang kultivator manusia dengan satu kaki di alam abadi jiwa baru lahir, dibelah sampai mati oleh pedang Cuyan. Huf, huf. Pola ibel ungu di bahu kirinya perlahan memudar, rambut ungu panjangnya perlahan memendek dan kembali menjadi hitam, pola ungu di lengan, dada, dan wajah kirinya perlahan menyusut, dan cakar ungunya menyusut kembali ke bentuk tangan. Semuanya kembali tenang, dan Cuyan terengah-engah, energi spiritual dan kekuatan fisiknya benar-benar habis. Bang! Cuyan berlutut dengan satu kaki dan menancapkan pedang di tangannya ke tanah untuk menopang tubuhnya yang kelelahan. Baru sekarang Cuyan memiliki kesempatan untuk memeriksa benda di tangannya. Itu adalah pedang yang seluruhnya berwarna abu-abu gelap, terbuat dari logam yang tidak diketahui, dan gayanya berbeda dari pedang terbang. Itu seperti senjata dari dunia fana, tanpa fitur yang luar biasa. Jika dilempar ke tanah, tidak ada yang akan meliriknya. Melihat pedang di tangannya yang tampak seperti besi tua, Cuyan bertanya-tanya, bagaimana benda rusak ini bisa memiliki kekuatan sebesar itu. His! Cuyan merasakan sakit yang tajam di telapak tangannya. Bas! Tiba-tiba, pedang panjang abu-abu tua yang pangkemping itu bergetar, terlepas dari tangan Cuyan dan melayang di depannya. Sebuah teriakan pedang terdengar darinya, seolah mencerminkan gejolak di hatinya. Kemudian, sebuah pemandangan aneh terjadi. Setetes darah di gagang pedang panjang abu-abu tua itu berubah menjadi beberapa garis merah darah yang menyebar. Sesaat kemudian, bilahnya dipenuhi pola-pola aneh yang terbentuk dari garis-garis darah yang mengalir. Di bawah cahaya redup yang menyilaukan, bilah pedang yang awalnya hanya selebar 1 inci itu, membentang hingga 2 meter panjangnya. Bilahnya memancarkan cahaya yang dingin, dan 4 alur muncul di kedua sisi ujungnya. Gagangnya diukir dengan pola-pola aneh, dan di bagian bawahnya, sebuah tengkorak bertanduk 2 muncul. Gagangnya agak cekung. Cuyan merasa seolah pedang ini diciptakan untuknya. Ia menggenggamnya erat, lekukan di gagangnya sangat cocok dengan bentuk tangannya. Tiba-tiba, cahaya hitam cemerlang bersinar dari bilahnya, lalu meredup, memperlihatkan permukaan hitam legam. Garis-garis merah darah membentuk urat pedang, dan karakter kuno Broken Azure Sky di gagangnya ditulis dengan goresan yang mengalir dan kuat, memancarkan aura kuno dan usia. Broken Azure Sky, pedang yang membelah langit, sungguh nama yang mendominasi. Pedang ini membutuhkan darahku sebagai katalis, sepertinya ia telah mengakui aku sebagai tuannya. Memegang Broken Azure Sword, Cuyan merasakan koneksi baru, menjadi semakin enggan berpisah dengannya. Bagus. Mulai sekarang, kau akan bertarung bersamaku untuk menaklukkan dunia. Cuyan dipenuhi dengan gelombang semangat heroik, perasaan kekuatan absolut dengan pedang ini di tangan. Bas! Broken Azure Sword bergemuruh sekali lagi. Hehe, nak, aku sudah berjasa besar padamu, jadi aku akan membalasnya dengan tubuhku. Tiba-tiba, suara menyeramkan terdengar dari pedang Azure patah. Wosh! Angin dingin bertiup, dan sesosok hantu raksasa muncul dari pedang Azure patah. Lehernya kosong, tanpa kepala, dengan sepasang mata merah tua, satu di dada kiri dan satu di kanan, memancarkan cahaya yang menakutkan. Bas! Pedang Azure patah langsung menghadang tubuh Cuyan, seolah enggan membiarkan hantu raksasa tanpa kepala itu melukainya. Azure patah, kau tak bisa menghentikanku. Haha, nak, aku telah menguasai tubuhmu. Hantu raksasa tanpa kepala itu meraung, sebuah mulut besar muncul dari pusarnya. Sesaat kemudian, tombak merah darah muncul di tangannya, dan menerjang Cuyan. Seorang sisa jiwa baru lahir berani bersikap kurang ajar di hadapanku. Raung. Raungan dahsyat terpancar dari Cuyan. Bai tua. Nak, serahkan jiwa ibel ini padaku, nanti ku jelaskan. Suara kuali roh bergema di benak Cuyan. Cuyan merasakan kekuatan dahsyat mendorongnya mundur, dan sesaat kemudian, ia sudah berada 100 meter jauhnya. Di saat yang sama, cahaya putih melesat keluar dari tubuh Cuyan. Bas! Pedang langit patah melayang ke tangan Cuyan. Cuyan menatap ke depan, tahu ia tak bisa campur tangan saat ini. Oh! Seekor kelinci yang berubah menjadi jiwa ibel. Haha, kau pikir kau bisa jadi musuhku? Hantu raksasa tanpa kepala itu menatap kelinci putih kecil di depannya dengan tatapan mengejek. Aku benci dipanggil kelinci lebih dari apapun dalam hidupku, raung.
Tiba-tiba, si putih tua meraung liar, dan tubuhnya tiba-tiba diselimuti kabut putih. Sesaat kemudian, tubuhnya membengkak, dan dalam sekejap mata, ia telah menjadi seukuran gunung kecil. Kedua telinganya yang semula putih melengkung kini menjadi panjang dan hitam seperti tinta, kedua matanya berkobar dengan api keemasan, hidungnya yang sedikit mencuat sedikit berwarna hijau zamrud, dan bibir atas serta bawahnya menjadi hitam seperti tinta. Dengan raungan, dua gigi setajam paku baja muncul di mulutnya yang semerah darah, dan 4 taring tajam mencuat dengan kekuatan mendominasi yang tak tertandingi. Cakar-cakar kecilnya yang dulu montok telah berubah menjadi cakar tajam tanpa akar, dan ekornya telah lenyap sepenuhnya. Rune emas melayang di tubuhnya yang seputih salju, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Meskipun masih agak mirip kelinci, ia telah sepenuhnya berubah menjadi binatang ibel kuno. Dengan raungan, Bai Tua menyemburkan awan api hitam dari mulutnya. Api hitam pemakan, kau sebenarnya binatang ibel kuno. Raung, tombak Xingtian, basmi, basmi. Mata merah tua raksasa tanpa kepala itu dipenuhi keheranan. Tanpa berpikir, ia mengayunkan tombak merah darahnya dengan kecepatan luar biasa, mengubahnya menjadi bunga tombak merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Namun, meskipun bunga tombak itu tajam, mereka hanya bisa membubarkan api hitam tetapi tidak bisa memadamkannya. Api hitam itu langsung datang, melilit tubuhnya dan mendidih. Ah, Raung, Tuan, aku buta dan tidak mengenali kebesaranmu. Tolong ampuni aku akan segera musnah. Hantu raksasa tanpa kepala itu merasakan kengerian Bai Tua, dan rasa takut yang seperti kematian membuncah di hatinya. Ia segera memohon ampun. Bai Tua berkata dengan dingin, mengingat kau adalah keturunan ibel perang kuno Sing, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Kau kemudian dapat dengan tenang menjadi roh pedang dari pedang ibel. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Api hitam pemakan, yang dikenal karena kemampuannya melahap segalanya, bukan sekadar bualan belaka. Dalam sekejap mata, sebagian tubuh raksasa tanpa kepala itu telah dilahap bagaimana mungkin ia berani melawan. Namun, aku harus menghilangkan energi ibel dari tubuhmu. Api perak penyegel surga, buka. Bai Tua berseru dingin, dan sebuah retakan vertikal muncul di antara alisnya, memancarkan cahaya perak. Retakan itu terbelah, memperlihatkan sebuah mata vertikal yang menyala dengan api perak. 340